Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 dari kelas Pendidikan Kesehatan dan Gizi C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gizi seimbang. Makan itu bukan cuma soal kenyang, kita harus lebih peduli dengan gizinya juga. Apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak makan dengan gizi seimbang? Puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi jajanan untuk dirawat rumah sakit. Terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ternyata berdasarkan riset Center for Indonesian Studies, pada tahun 2023 sekitar 21 juta warga Indonesia mengalami kekurangan gizi. Nah, efeknya bisa beragam, seperti tubuh jadi gampang lelah, daya tahan tubuh turun, dan bisa memicu penyakit serius. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan menerapkan pola makan yang baik dan seimbang, kita dapat tumbuh sehat, memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, serta terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu gizi seimbang, apa saja faktor yang dapat menyebabkan gangguan gizi, serta bagaimana cara mencegahnya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tubuh manusia memerlukan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Semua zat gizi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, protein membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, lemak menjadi cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin tertentu, sementara itu vitamin dan mineral berperan dalam menjaga fungsi organ tubuh agar tetap bekerja dengan baik. Prinsip gizi seimbang tidak hanya memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga jumlah makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan secara teratur. Dengan menerapkan gizi seimbang, tubuh akan menjadi lebih sehat, daya tahan tubuh meningkat, dan aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selanjutnya, penyebab atau faktor risiko ketidakseimbangan gizi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah gizi atau ketidakseimbangan gizi. Pertama, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Makanan cepat saji umumnya mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi sehingga kurang baik jika dikonsumsi terlalu sering. Kedua, kurangnya konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kesehatan tubuh dapat terganggu. Ketiga, kurang minum air putih. Air sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu proses metabolisme. Keempat, kurangnya aktivitas fisik. Terlalu banyak duduk, bermain gadget, atau kurang berolahraga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan dan berbagai penyakit. Kelima, pola tidur yang tidak teratur serta stres berlebihan. Kondisi ini dapat memengaruhi nafsu makan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika faktor-faktor tersebut terjadi terus-menerus, maka risiko gangguan kesehatan akan semakin meningkat. Untuk mencegah terjadinya masalah gizi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, yaitu mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi setiap hari. Pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang cukup. Kedua, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian dari menu makanan sehari-hari karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ketiga, minum air putih yang cukup.
yaitu sekitar 8 gelas per hari atau sesuai kebutuhan tubuh. Keempat, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh dan mengontrol berat badan. Kelima, istirahat yang cukup dan menjaga pola tidur yang baik. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara konsisten, kita dapat menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Teman-teman, kesehatan adalah investasi yang sangat berharga. Menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti memilih makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, berolahraga secara rutin, dan menjaga kebersihan diri. Mari kita mulai menerapkan pola hidup sehat sejak sekarang. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli terhadap kesehatan. Dengan gizi seimbang dan gaya hidup sehat, kita dapat tumbuh lebih kuat, lebih aktif, dan lebih produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikianlah penjelasan mengenai gizi seimbang dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan memotivasi kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.